Allah tuh menginginkan hidup kalian semua itu mudah, bukan susah, kata Allah. Jadi kalau ada orang hidupnya susah, bukan Allahnya yang salah. Praktekkan. Begitu dibaca, dipraktekkan, rumah tangga tenang, enak. Masalah besar selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 38. Saat Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama, diturunkan oleh Allah ke muka bumi untuk memulai misinya. Jadi Nabi Adam itu dan semua manusia tugasnya di bumi, bukan di langit, ingat. Karena itu ketika diciptakan, diberikan misi sebagai khalifah, kalimat buminya muncul. Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, bukan fis sama. Ya, fil ardi, di bumi. Karena itu sebelum turun ke bumi, itu oleh Allah di training dulu. Diberikan pembekalan, bekal pengetahuan ayat 31-nya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Bekal-bekal kenikmatan seperti ini mungkin dirasakan nikmatnya. Ya, ayat 35-nya. Ini yang boleh dimakan, ini yang tidak boleh. Ada perintah, ada larangan. Jadi surga yang dimaksudkan di ayat Jannah itu bukan surga yang akan kita tempati. Karena surga yang akan kita tempati tak ada perintah, tak ada larangan lagi. Nggak ada perintah lagi, nggak ada ibadah lagi. Jadi jangan berharap nanti masuk surga masih tahajud, terlampau soleh Anda. Ya. Tahajud sekarang, sholat sekarang, nanti tinggal nikmat saja semua. Mala ainan ra'at wala udhunun sami'at ta'ala qalbi basyara. Tak pernah tertatap, tak pernah terdengar kisahnya nyata seperti itu, dan tak pernah kemudian terbayangkan kita lamunkan demikian. Nanti akan masuk suasananya indah semua. Beda dengan sebelum-sebelumnya. Kemudian diperkenalkan ini tantangannya, dari mulai nafsu sampai setannya. Kalau sudah siap semua, diturunkanlah kemudian ke bumi. Turunlah kemudian ke bumi dengan bekal-bekal semua tadi untuk diwariskan kepada anak cucunya. Singkatnya saat turun, maka Allah sampaikan. Ayat 38. Qulna bitu minha jami'a. Sekarang turun kalian semua ke bumi. Adam, Hawa, turun. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Ini poinnya. Nanti kamu turun ke bumi ini, aku akan berikan satu pedoman kehidupan. Awas. Ini penting, saking pentingnya ini sampai turun. Kaget. Fokus, aku berikan satu pedoman kehidupan. Dan disebutkan nama pedomannya dengan nama Hudan namanya. Saya tuliskan. Maaf, itu yang di belakang akhwat terutama kelihatan ini? Kelihatan? Oh, luar biasa. Belum saya tulis sudah kelihatan. Hebat. Ahwat milenial, belum ditulis udah kelihatan. Imannya dahsyat. Jangan-jangan belum saya terangkan sudah tahu. Bismillah. Hudan. Hudan gini. Kelihatan? Baik, nampak? Oh, kalau kurang saya besarkan. Hudan. Sini, fokus. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka jika engkau memulai tugas di bumi nanti, aku akan sertakan pedoman hidupmu. Dinamakan hudan. Di sini semua petunjuknya dikumpulkan. Bagaimana cara menjalani hidup di bumi? Kalau ingin bercocok tanam begini caranya, kalau ingin berkebun begini caranya, kalau ingin berkomunikasi begini caranya. Sifat sikap yang dihadapi seperti ini keadaannya. Tanah begini keadaannya. Laut begini keadaannya, daratan, lautan, udara, ada semua di sini disampaikan. Karena itu Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Al-Khazin menyebutkan semua aspek kebutuhan Adam dan anak cucunya saat nanti tinggal di bumi, semua tercantum dalam kalimat ini. Termasuk spesifik, Adam diberikan kemampuan 700.000 bahasa. Ini untuk menunjukkan banyak. Sebab kalau orang Arab itu ingin menunjuk banyak, dia sebutkan 7, ya 27, 25, 40, itu menunjukkan banyak. Ya, jadi kalau ada kata-kata 7, itu kadang bentuknya real, kadang bentuknya majas, penunjuk banyak. Seperti begini, pusing 7 keliling. Nah, kan bukan keliling-keliling sampai 7 kali pusing kan? Ya, saking pusingnya gitu, ya, menunjukkan banyak keliling. Hudan. Kalau hudan ini diikuti, ini poinnya. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Faman tabi'a hudaya. Kalau petunjuk yang aku berikan ini, pedoman hidup yang aku turunkan ini, kalian ikuti.
Fala khaufun, aku jamin. Satu. La khauf. Pakai fa. Itu kalau di ilmu nahwu. Fa harfu 'atfin rabitin baina syai'aini bila hududin. Paham? Tidak. Fa harfu 'atfin rabitin baina syai'aini, huruf konjungsi kata sambung yang mengikat dua hal tanpa jeda bila hudud. Jadi kalau ada fa, ada dua perbuatan, satu dan keduanya itu disambungkan dengan cepat tanpa jeda. Contoh prakteknya. Nabi Zakaria pernah sholat. Saat sholat berdoa kepada Allah supaya minta diberikan keturunan. Jadi begitu beliau sholat, minta kepada Allah, sholatnya di mihrab, itu diabadikan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Di mihrab itulah Zakaria alaihissalam sholat berdoa kepada Allah dalam sholatnya. Minta keturunan, ya Allah engkau pemberi tanpa batas. Orang mengatakan aku punya keterbatasan. Mustahil istriku punya keturunan karena dia divonis secara medis, monopos dan mandul. Aku minta kepadamu yang tak punya batas. Engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar saya tidak dikabulkan, kepada siapa lagi aku mesti minta? Begitu selesai doanya, belum selesai sholatnya. Sholatnya belum tuntas, masih berdiri. Berdiri dalam bahasa Arab disebut qaim, qaimun. Sedang sholat belum selesai disebut yusalli. Itu masih qaimun yusalli di mihrab, fil mihrab. Tiba-tiba baru selesai doanya, seketika turun malaikat. Dari mana taunya turun malaikat seketika? Pakai fa, ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Jadi kalau bahasa kita begini, baru selesai doa, seketika malaikat turun. Padahal salat belum tuntas. Menyampaikan pesan, Allah menjawab doamu, dikabulkan, langsung istrimu akan mengandung saat ini juga, dan anak yang lahir diberi nama langsung oleh Allah Yahya, artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang yang divonis monopos dan mandul bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil bagiku. Jadi dan terjadilah dia. Itulah fa. Jelas? Nah sekarang Allah mengatakan, kalau nanti kamu hidup di muka bumi, aku kasih pedoman. Kalau engkau praktekkan pedoman ini, maka menggunakan fa, seketika tanpa jeda. La khaufun. Aku hilangkan semua kegelisahan dalam hidupmu. La khauf, tidak gelisah, tidak takut. Lawan dari tidak takut, takut. Persamaan dari tidak takut artinya tenang. La khauf, aku jadikan tenang hidupmu. Kamu aktivitas apapun, kalau kamu pakai pedomanku ini, kamu akan tenang. Mau berumah tangga, baca dulu pedomanku, kata Allah. Praktekkan. Begitu dibaca, dipraktekkan, rumah tangga tenang. Enak. Masalah besar selesai dengan senyuman. Kadang-kadang sholat di atas sajadah tuntas. Tapi kalau enggak engkau gunakan pedomanku, nanti kita akan lihat. Kesulitan mungkin akan datang. Masalah kecil diperdebatkan, sampai semakin membesar. Kadang-kadang mau ke pengajian aja masih debat. Istri datang nanya suami, papa kita pengajian, siap mah? Mau pakai baju apa ya? Yang biru apa yang hijau pak? Nih, biru bagus mah. Kayaknya hijau deh. Nanya tapi udah punya jawaban. Masih mending kalau dipakai keluar kuning. Kata Allah kalau dipakai petunjukku, senyum selesai. Tapi kalau nggak dipakai, nggak akan tuntas. Ujung-ujungnya rame, ujung-ujungnya ribut. Ujung-ujungnya kriminalitas kemudian terjadi dalam kehidupan. Satu, engkau gunakan petunjukku, tenang hidupmu. Dua, wala hum yahzanun. Wala humnya taukid, yahzanun. Begini cara menerjemahkannya. Wawunya ataf ke sini, mengikuti hukum ke sini, dan aku jamin pula dengan cepat. Hum, aku pastikan mereka itu, karena taukid, yahzanun, tidak akan pernah merasa sedih. Tidak sedih. Tidak sedih artinya senang. Jadi Masya Allah, sejak Adam diturunkan ke bumi untuk bertugas menjalani misi di bumi, hidup di bumi, itu kata Allah, nikmati hidupmu dengan senang. Nikmati hidupmu dengan tenang. Silahkan kemanapun kamu tenang. Di sini tenang, di sana senang, di mana-mana hatiku tenang.
Seharusnya begitu. Bukan cuma jadi lirik. Memang hidup kita itu mesti begitu. Di rumah tangga, senang. Bekerja, tenang. Di kehidupan sosial, tenang. Jadi semua garis yang Allah tetapkan dalam kita beraktivitas, ini konsepnya ke sini, Pak. Ya Allah tuh nggak ingin kita susah. Jadi kalau ada orang yang hidupnya susah, bukan Allahnya yang salah. Manusianya yang tidak baca pedomannya. Buka akhir ayat 185 di Quran surah kedua Al-Baqarah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tuh menginginkan hidup kalian semua itu mudah, bukan susah, kata Allah. Jadi kalau ada orang hidupnya susah, bukan Allahnya yang salah. Mungkin makhluknya yang tidak baca pedomannya. Anda maaf ya, kalau mau ke sini Nurul Asri nggak tahu petanya, kan susah datangnya ke sini. Sudah berniat-niat datang dari awal, tapi petanya nggak dibaca, pedoman nggak dilihat, bagaimana bisa sampainya, Cepi? Susah. Makanya kata Allah, aku turunkan pedoman ini setiap masa berganti, maka akan diupdate sesuai dengan kondisi masanya. Tapi namanya tetap dengan kalimat yang sama, hudan. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, teman-teman, setelah Nabi Adam pun meninggal dunia, muncul keturunan beliau berikutnya, setiap keturunan komunitas itu berganti. Kemanapun mereka beraktivitas, maka Allah akan mengutus dan menunjuk seorang manusia menjadi utusan untuk menyampaikan hudan sesuai dengan kondisi umatnya di masa itu. Utusan inilah yang disebut dengan Rasul. Jadi ada Rasul, ada Nabi, itu berbeda. Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam, Nabi pertama Nabi Adam alaihissalam. Nabi ditugaskan hanya untuk pribadinya saja, sedangkan Rasul ditugaskan untuk berdakwah kepada umat menyampaikan pesan hudan ini. Ustadz, kenapa Nabi Adam bukan Rasul? Karena Nabi Adam turun ke bumi, belum ada umatnya. Yang turun cuma Adam dan Hawa. Adam kata sejarah turunnya di wilayah dekat India, Hawa di wilayah yang sekarang jadi Saudi, yang disebut dengan Jeddah. Jadi kalau Anda datang ke Jeddah, kenapa disebut Jeddah? Salah satunya ada yang memaknai, karena nenek moyang kita turun di situ. Nenek dalam bahasa disebut dengan Jeddah. Ada yang memaknai demikian.